Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mas Blogger, yaitu ada Arkanda. Kali ini saya akan membahas mana yang lebih baik antara Fiverr dengan Upwork. Sekarang kita akan bahas satu-satu. Sebenarnya saya itu lebih menekuni di Upwork, tapi akhir ini saya coba juga di Fiverr. Nah, saya ada beberapa hari yang lalu ada dari teman-teman yang menanyakan bagaimana sih peluangnya di Upwork, kemudian enak mana antara Fiverr dan Upwork. Jadi kalau saya ditanya seperti ini saya juga bingung ya teman-teman, karena logikanya seperti ini. Anda bertanya pada bengkel motor misalnya, kemudian Anda juga bertanya di bengkel mobil. Nah, Anda tanya mana yang lebih enak buat usaha, bengkel motor atau bengkel mobil. Semuanya bagus teman-teman. Jadi dimanapun teman berada, baik itu di Fiverr atau Upwork, teman-teman harus menekuninya dulu, itu yang paling penting, atau bisa menjalankannya sekaligus. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar membahas mengenai hal itu, tapi saya akan membahas dulu perbedaannya. Yang pertama itu Fiverr. Setahu saya Fiverr itu cenderung pasif. Maksudnya begini, teman-teman itu kan biasanya kalau di Fiverr untuk membuat profile itu namanya gig ya. Nah, jadi untuk newbie kalau saya nggak salah itu antara 5 sama 6 gigs. Jadi kalau misalnya profil teman-teman sudah bagus, itu teman-teman nanti dan mempunyai reputasi yang bagus, itu cukup menunggu saja teman-teman. Aktif sih bisa, nggak masalah. Cuman kalau reputasinya sudah bagus, jadi tinggal menunggu saja. Kemudian yang kedua, mudah untuk newbie. Nah, saya juga sebenarnya sudah berapa bulan di Fiverr, cuman belum serius. Ini di Fiverr lebih enak teman-teman dibandingkan Upwork, karena kompetisinya itu lebih sedikit dibandingkan di Upwork. Wajar ya teman-teman, karena di Upwork sendiri itu situs freelancer nomor 1 di dunia. Jadi persaingan kita dan itu global, sama sih seperti Fiverr, tapi karena jumlah member di Upwork lebih banyak daripada Fiverr, jadi kompetisi di freelance di situs satu ini itu lebih banyak dibandingkan di Fiverr. Kemudian perbandingan yang lainnya itu misalnya teman-teman di Fiverr tidak mendapat job, itu reputasi teman itu tetap tidak turun. Jadi reputasi bintang itu tergantung review dari klien. Sedangkan di Upwork tidak teman-teman. Kalau di Upwork itu kalau tidak ada job selama 1 bulan misalnya, itu bakal turun teman-teman. Nah, itu saya mengalami beberapa kali malah. Nah, misalnya seperti ini kan. Nah, karena saya tidak mendapat job, akhirnya akun saya di lock teman-teman. Nah, bisa saja saya membukanya dengan cara berlangganan membership pro atau mendapatkan klien baru lagi ya. Dalam istilahnya itu mendapatkan earning. Sedangkan di Fiverr setahu saya itu tidak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya reviewannya jelek, misalnya di sini teman-teman, reviewan teman-teman jelek, itu berdasarkan hasil kualitas saja. Jadi kalau teman-teman, saya tidak tahu kalau Fiverr Pro, kalau saya salah tolong dikomentari. Jadi kalau teman-teman tidak mendapatkan job, itu tidak akan menurunkan reputasi teman-teman ini. Sedangkan di Fiverr sangat berpengaruh sekali. Bahkan di lock ini bukan berarti teman-teman tidak bisa bid, tapi hanya klien pada saat mencarinya di pencarian ini tidak kelihatan teman-teman. Jadi caranya untuk membukanya lock ini harus aktif kembali gitu. Kemudian perbedaan yang lain itu terbatas buyer request untuk newbie. Nah, untuk newbie itu lebih banyak karena untuk bayar regas untuk newbie itu hanya 10 proyek tiap hari. Jadi kalau ada 30 hari bisa sampai 300
proyek kan teman-teman. Nah, sedangkan di Fiverr itu di Upwork itu kita dibatasi hanya 30 kali tiap bulan untuk member free. Kalau pro itu bisa 60 kali teman-teman. Ini ada membership pro sama membership free. Kalau kita tidak bergabung dengan pro, jadi kita hanya dibatasi 30 kali. Tapi kalau pro itu kita bisa 60 kali atau bahkan lebih. Dan putaran chart rolling akumulasinya ini bisa lebih cepat dibanding yang free, yaitu di pro. Kemudian perbedaan yang lain itu ini kalau di Fiverr kan, kalau untuk newbie, saya baru di newbie ya teman-teman, nggak tahu saya kalau di seller udah ranking 1 atau ranking 2, waktu bidnya terbatas. Saya ngamati itu sekitar jam 3 sore, jam 9 sampai jam 10 malam, dan jam 4 sampai jam 5, 4 pagi. Kalau di Upwork itu tidak, bahkan setiap detik pun ada. Setiap waktu ada. Nah, ini saya contohkan. Jadi ini, bayangkan ini 42 menit yang lalu. Kalau saya refresh lagi, pasti ada yang paling baru teman-teman. Bahkan setiap menit. Nah ini, baru 3 menit yang lalu, 8 menit yang lalu. Jadi dia tidak terbatas hanya pada jam-jam tertentu saja. Mungkin kalau teman-teman level Fiverr rankingnya lebih tinggi, mungkin bisa jadi sama seperti Upwork, saya tidak tahu. Jadi kalau teman-teman yang sudah pro, silakan berkomentar di kolom bawah. Dan cenderung kalau Fiverr itu fixed price. Jadi bayarannya hanya bisa flat. Sedangkan di Upwork itu kita bisa milih antara fixed price atau hourly price. Kalau fixed price ini berarti kita udah misalnya membuat penawaran $20. Jadi ketika klien suka pada kita dan meng-hire kita, setelah kita menyelesaikan kerjanya dibayar ya saja di $20 saja. Sama juga di Upwork itu kalau fixed price-nya, teman ada kelebihannya di Upwork kita ada 2 jenis. Yang lain-lainnya itu hour, jadi kita dibayar per hour. Nah, ini saja teman-teman review saya mengenai situs freelancer yang ada di internet, dan saya juga cek juga link deskripsi untuk situs-situs freelancer lain bayar dolar. Misalnya kalau teman-teman karena merasa susah bersaing di kedua situs ini, belum sama sekali pecah telur atau masih baru, saya sarankan teman-teman juga cek juga link deskripsi untuk situs freelancer lain yang dibayar dolar sebagai alternatif. Misalnya teman-teman bisa desain, bisa jualan desain. Misalkan atau teman-teman yang suka fotografi, suka foto, itu juga bisa teman-teman menghasilkan dolar dengan cara mengambil foto yang bagus kemudian diupload. Atau juga kalau teman-teman hobi atau punya kalian bisa video editing atau membuat video, nah itu juga bisa teman-teman menghasilkan uang dengan membuat footage. Semuanya ini teman-teman bisa akses untuk lebih lengkapnya itu di cek link deskripsi di bawah ya teman-teman. Itu saja dari saya, semoga berguna. Kalau teman-teman ingin mendapatkan informasi seperti ini, silakan berkomentar dan subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai ketemu di tutorial Photoshop berikutnya.